Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Musyafar Rusdi dari kelas 10 IPA 1 Man Insan Cendekia, Bengkulu Tengah. Kali ini saya akan membahas tentang siklus hidup paramecium. Tahukah kamu apa itu paramecium? Paramecium merupakan salah satu protista mirip hewan. Protista ini berukuran sekitar 50-350 mikron. Protista ini memiliki dua inti dalam satu sel, yaitu inti kecil mikronukleus yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan reproduksi, dan inti besar makronukleus yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme pertumbuhan dan generasi. Paramecium dapat berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan membelah diri menjadi dua sel anak atau pembelahan biner, dan secara seksual atau generatif dengan konjugasi. Reproduksi paramecium secara aseksual atau pembelahan biner. Pembelahan biner pada paramecium terjadi secara melintang atau transversal. Dengan cara ini, satu sel paramecium akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, lalu masing-masing menjadi sel anakan paramecium baru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Reproduksi paramecium secara seksual atau konjugasi. Paramecium juga dapat bereproduksi secara seksual dengan konjugasi. Prosesnya didahului dengan pertukaran inti antara dua individu, lalu berpisah dan masing-masing membelah menjadi dua individu. Reproduksi seksual pada paramecium terjadi terutama saat sel terkena kondisi stres. Untuk lebih jelas mengenai perkembangbiakan paramecium secara konjugasi, silahkan kalian amati gambar berikut. Tahapan konjugasi paramecium. Pertama, dua paramecium saling berdekatan, lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Yang kedua, pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. 8 mikronukleus yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid, selnya dipisah dengan konjugasi berakhir. Kemudian satu mikronukleus membelah secara mitosis, menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus.